Halo guys, welcome back to Radius Electric Channel. Ini adalah Hioki PK3100 dan kita mau review, so check it out. Hioki PK3100 adalah salah satu tipe power quality dari merek Hioki. Tipe lainnya ada juga PQ3198. PQ3198 ini lebih advance daripada PK3100. Mungkin kalian bertanya-tanya, kamu nanya, alat ini untuk apa sih? Alat ini bisa digunakan untuk merekam seluruh aktivitas kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, frekuensi, harmonisa. Selain itu juga bisa untuk mengukur anomali-anomali kelistrikan. Contoh dari anomali kelistrikan ini adalah fluktuasi frekuensi, kemudian kenaikan atau penurunan tegangan listrik, juga ada flicker. Dan untuk aplikasi dari Power Quality Analyzer ini juga bisa dibilang cukup banyak ya. Bisa digunakan untuk power profiling, juga bisa digunakan untuk mengukur harmonisa, ataupun troubleshooting pada beban-beban listrik. Dan juga kita bisa menggunakan alat ini untuk menganalisa penambahan beban baru pada set kita. Jadi misalkan ketika kita ingin menambahkan beban baru, sebelumnya itu kita mengukur dulu kondisi listrik kita. Nah, setelah pemasangan beban baru, kita ukur lagi bagaimana kondisi listrik kita. Jadi kita dapat membandingkan kondisi listrik kita ketika sebelum pemasangan beban baru dan sesudah pemasangan beban yang baru. Tapi mungkin secara umum alat ini tuh bisa digunakan dalam langkah predictive maintenance. Nah, PK3100 ini merupakan power quality analyzer dengan tingkat akurasi kelas S yang sudah tersertifikasi oleh IC standar, yaitu IC 6000-4-30 edisi 3. Nah, di dalam IC ini diatur bagaimana cara mengukur kualitas daya listrik. Di dalam IC ini juga diatur standar-standar pengukuran pada Power Quality Analyzer. Standar pengukuran ini terbatas pada anomali kelistrikan yang terjadi pada catu daya, seperti frekuensi, kemudian nilai RMS tegangan dan arus, ada juga flicker, dan harmonisa. Secara spesifikasi dasar, alat Power Quality Analyzer PQ3100 ini dapat mengukur tegangan line to neutral sampai dengan 1000 volt pada kategori 3. Selain itu juga dapat mengukur hingga 600 volt pada kategori 4. Dan untuk pengukuran arusnya, alat ini mampu mengukur arus sampai 6000 ampere AC. Tapi itu tergantung dari klem sensor yang kalian gunakan. Karena Hioki menyediakan beberapa tipe klem sensor berdasarkan range yang diinginkan. Untuk pemilihan klem sensornya, kalian bisa memilih dari range terkecil yaitu 5 ampere sampai dengan yang terbesar yaitu 6000 ampere. Dan untuk tingkat akurasinya sendiri, untuk tegangan, dia memiliki tingkat akurasi sebesar 0,2% dari tegangan nominal. Sedangkan untuk arusnya, bisa kalian cek karena setiap klem sensornya Hioki itu memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Dan disarankan kalau kalian ingin mengukur arusnya, kalian harus pilih range yang mendekati dengan arus beban kalian. Jadi misalkan ketika kalian mengetahui bahwa arus beban kalian itu sebesar 350 ampere, nah berarti kalian harus menggunakan klem sensor yang memiliki range sampai dengan 500 ampere. Lalu untuk fitur-fitur dari Power Quality Analyzer PQ3100 ini, dia itu memiliki Quick Setup. Nah, apa sih Quick Setup itu? Quick Setup atau Quick Set ini adalah salah satu fitur unggulan dari PQ3100. Karena apabila kita menggunakan fitur ini, kita yang tidak pernah mencoba atau mengukur dengan Power Quality Analyzer ini akan langsung dapat memahami step-step atau langkah-langkah dalam melakukan pengukuran kualitas daya dengan menggunakan Power Quality Analyzer. Karena dengan menu ini, kita langsung dipandu oleh alat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika ingin melakukan pengukuran dari sebelum memasang alat sampai dengan melakukan perekaman. Dan ini akan sangat membantu sekali kita sebagai user yang baru pertama kali menggunakan alat Power Quality Analyzer. Selain itu juga alat ini memiliki operating time yang sangat lama kalau menggunakan baterai. Hioki mengklaim bisa bertahan sampai dengan 8 jam dengan menggunakan baterai. Dan khusus untuk tipe PQ3100 ini, dia dapat melakukan interval recording paling sedikit yaitu di 200 millisecond. Nah, jadi kalau kalian menginginkan recording interval yang pendek, itu kalian bisa menggunakan tipe ini ya. Tapi sebagai catatan, kalau kalian menggunakan interval recording yang sedikit, tentunya memori kalian itu akan termakan banyak sekali dan jadinya akan cepat habis begitu. Lalu fitur lainnya dari Power Quality Analyzer Hioki, Power Quality Analyzer Hioki ini memiliki fitur auto recovery. Nah, jadi auto recovery ini maksudnya apa? Apa ya? Nah, jadi untuk auto recovery ini, misalkan kalian sedang melakukan pengukuran kualitas daya ya pada suatu gedung selama seminggu begitu.
Misalkan ketika dalam pengukuran kalian menggunakan suplai atau kontak sebagai suplai dari alat, lalu ketika melakukan pengukuran suplai dari listrik itu mati. Nah, berarti ketika suplai listriknya mati, alat akan langsung menggunakan baterai sebagai backup powernya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, si PQ300 ini bisa sampai 8 jam. Nah, cuma kalau misalkan suplai daya baterainya itu sudah habis, maka perekaman akan langsung berhenti. Nah, uniknya kalau misalkan listriknya itu nyala kembali, alat ini akan langsung menyala dan akan langsung otomatis melakukan perekaman. Jadi kita itu tidak perlu menekan tombol start recording kembali. Jadi alat akan langsung melakukan start recording secara otomatis gitu. Jadi kita akan tahu kapan suplai listrik mati dan juga kapan suplai listrik menyala kembali. Dan itu akan memudahkan kita sebagai user untuk menganalisa kejadian-kejadian yang seperti tadi. Untuk fitur komunikasinya, alat ini dapat digunakan atau dikendalikan dari jarak jauh. Jadi kita bisa mengendalikan dan juga bisa memonitor alat ini dari jarak jauh, tapi dengan menggunakan kabelan. Jadi nanti kita bisa akses melalui software Genek One. Kalau kalian tidak ingin menggunakan kabelan, kita juga bisa menggunakan modem ya, tapi harus menggunakan modem yang memiliki IP statis. Dan selain itu juga, Hioki juga menyediakan layanan cloud. Jadi untuk penyimpanannya, kalian juga bisa menggunakan layanan cloud dari Hioki, yaitu Genek Cloud. Tapi untuk penggunaan Genek Cloud ini, tentunya kalian harus subscribe ya. Jadi ada subscription-nya. Bisa itu sebulan, setahun, 3 bulan, atau yang lainnya. Mungkin kalian bisa cek di websitenya Hioki secara langsung. Dan di layanan cloud ini juga kita bisa langsung memonitor dan mengontrol alat kita. Selain itu juga kita dapat menarik data. Jadi ketika melakukan pengukuran, kita bisa langsung menarik data hasil pengukurannya. Lalu kita bisa langsung membukanya di software analisanya ya. Untuk software analisanya ini kita menggunakan free software dari Hioki, yaitu PQ1. Nah, di PQ1 ini kita bisa langsung menganalisa hasil pengukuran yang telah dilakukan. Selain itu juga kita bisa langsung mengekspor hasil data pengukuran itu dalam bentuk Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Aduh, ada batuknya lagi. Jadi akan sangat mudah bagi kita untuk membuat laporan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Dan yang enaknya lagi di software PQ1 itu ada fitur PQ Check. Nah, PQ Check ini adalah fitur yang dimana nantinya software akan langsung menganalisa hasil pengukuran apakah hasil pengukuran kita ini sudah sesuai standar atau belum. Nah, secara bawaan atau default, software ini dapat melakukan pengecekan sesuai dengan standar EN 50160, yaitu standar power quality dari Eropa. Tapi kalau kalian ingin membuat peraturan atau bukan peraturan ya, membuat aturan atau limit-limit sendiri, kalian juga bisa langsung mengaturnya di dalam PQ Check itu. Jadi kalian bisa input berapa nilai batasan-batasan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan, seperti itu. Nah, itu aja video overview dari Hioki Power Quality Analyzer PQ3100. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan ke kalian ya tentang Power Quality Analyzer. Sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk di-share juga videonya. Oke, itu aja dan ya, salam radius.